Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, we're lagi di Overheard Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin Nesrosti, menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Oke, dan hari ini kembali lagi di segmen Kamis Grimis spesial episode FW Podcast. Dan gue harap kalian baik-baik aja. So far gue melihat kasus COVID nih. Semoga terus seperti ini. Yang belum vaksin tetap harus vaksin. PPKM semakin walaupun level 3 tapi gue udah menemukan titik terang gitu kan. Kayak wah, kalau misalkan tetap disiplin dan segala macam, mungkin kita akan terbebas dan bisa kembali pulih dari COVID-19. Dan hari ini gue tanpa banyak basa-basi lagi karena gue juga buru-buru, gue mau berangkat ke kantor. Dan gue sudah memilih salah satu cerita yang akan masuk ke akan gue bacakan ya langsung. Jadi tanpa banyak basa-basi. Halo bang, maaf kalau ceritanya terlalu panjang. Ini cerita paling berkesan banget di hidup remaja gue. Jadi ceritanya gini, gue cowok, gue kuliah di PTN di salah satu kota di Jawa Tengah. Waktu itu gue lagi ospek dan disuruh bawa kain batik, kain yang bener-bener lembaran kain gitu. Di rumah sebenarnya ada punya nenek, tapi kampus jauh dari rumah dan gue ngekos. Ya bisa dibilang rumah gue di kabupaten, sementara gue kuliah di kota. Nah, gue sama teman-teman nyari toko batik malam-malam. Di situ gue ketemu sama Ambar, teman SMA gue. Dia ternyata kerja di toko itu. Di sana gue ngobrol sebentar sama si Ambar ini. Katanya gue gue udah nggak aktif lagi di grup alumni. Terus gue kasih aja nomor WhatsApp gue kalau sewaktu-waktu butuh. Waktu itu gue pengen kerja di part time juga gitu. Kalian aja gue minta dia ngasih tahu kalau ada lowongan nggak. Beberapa minggu kemudian dia tiba-tiba WhatsApp gue, ngajak makan sore-sore gitu lah. Langsung gue iyain dong. Gue mikirnya dia ada info lowongan kerja. Dia bawa motor sendiri pulang dari kerja. Katanya mau ke kosan gue dulu gitu. Mau titip sepatu sama plastik, gak tahu isinya. Terus kita boncengan ke warung geprek langganan gue. Di situ kita ngobrolin kondisi kita masing-masing. Dia habis lulus langsung kerja nih. Tiap hari naik motor 20 km. Rumahnya emang jauh. Dan dekat kampung gue juga di kabupaten. Setelah ngobrol ngalur ngidul, dia ngajak pulang karena udah sore banget. Takutnya kemalaman sampai rumah. Oh iya, dia juga ngasih tahu kalau ada lowongan di tokonya tapi harus full time. Gak bisa part time. Otomatis gue gak bisa dong karena gue masih kuliah. Pas mau balik baru pakai helm tiba-tiba hujan turun. Sialnya kita gak bawa jas hujan. Katanya diplastikin sama dia dan ditinggal di kos. Gue tanya dong, gimana Mbar? Dia cuma jawab enteng, terobos aja, buru malam nih. Jarak dari warung ke kos sekitar 1 km. Kalau dipikir-pikir tetap aja bakalan basah. Tapi ya udah, nekat deh kita. Sampai di kos, Amber buru-buru ke kamar mandi. Langsung mandi, katanya takut masuk angin. Dari dalam dia teriak, baju gue basah semua, lu punya ganti gak? Ya baju doang. Kalau dalaman cewek gue gak punya. Gue teriak juga dong, sarung mau? Dia langsung nyaut, gila lo ya, gue pulang naik motor sarungan. Kebetulan ibu kos punya laundry dan bisa kilas 1 jam kering. Gue bawa dong pakaian si Amber ini ke sana. Gue heran, Amber ini gak canggung dan malu sama gue. Padahal kita di SMA juga kurang akrab. Mungkin bener kata orang, cewek lebih cepet dewasa daripada cowok. Selesai mandi, Amber gue kasih kaos sama celana kolor. Dia make kayak gak ada beban gitu min. Kayak di rumah sendiri, gak pakai daleman. Pas dia keluar dari kamar mandi, gue Gue pura-pura sibuk main laptop, gak berani nengok, takut Johnny berontak. Pas Amber ngeringin rambutnya pakai handuk, gue gak sengaja lihat pucuk teteknya dari balik kaos. Begonya gue malah ngasih dia kaos putih. Gue langsung alasan mau mandi sekalian ngelemesin Johnny biar gak macam-macam. Selesai mandi gue liat Amber udah tiduran di kasur gue sambil nyari film-film di laptop gue. Gue tambah panik dong. Koleksi film gue senonoh semua bos.
Tiba-tiba dia mandangin gue dari atas sampai bawah. Saat itu gue cuma pakai boxer sama kaos. Mungkin dia dia ngebatin, lo normal gak sih? Terus nggak nafsu sama gue. Itu mungkin hal lo ya. Ya, dia bang ngebatin gitu. Pas gue nggak sengaja natap matanya Ambar, si Joni berontak dong. Tiba-tiba nyembut gitu lah. Pas itu gue nggak pakai celana dalam karena belum kering semua. Sontak dong dia ngecengengesan. Gue kayak orang bego, kayak patung di depan pintu kamar mandi. Oh iya, kamar mandi di kos gue tuh jadi satu sama kamar mandi dalam gitu. Jadi pas keluar dari kamar mandi langsung menghadap kasur. Ambar nggak ngomong tapi mimik mukanya nyuruh gue mendekat. Langsung tangan dia meraih Joni gue dan gue pelan-pelan mengecup bibirnya. Kita ciuman. Tangan dia sibuk sama Joni gue. Refleks dong gue. Angkat kaosnya ke atas dan gue rebahin badannya ke kasur. Dan mulai deh. Gue susurin leher lalu ke tetenya yang menurut gue besar banget untuk ukuran badannya yang cuma 150-an cm. Semua cara yang ada di bokep gue praktekin di situ. Tete kirinya gue remas dan kanan gue jilat. Dan gigitin pelan-pelan. Gantian kayak gitu terus. Ada mungkin 5 menit. Gue bener-bener meluapkan rasa penerasan gue selama ini. Mumpung ada ya kan. Udah puas, gue turun ke bawah, ke pusar lalu makin makin ke bawah. Nah di situ gue makin deg-degan. Pelan-pelan gue turunin celana kolor. Bukit berbulu langsung muncul. Lucunya jembut gue ya dia itu masih jarang, kayak rambut bayi. Kayaknya dia masih perawan. Langsung dong gue benamin muka gue ke situ. Saat itu Ambar agak mendesis. Gue nggak tahu harus ngapain juga. Gue masukin lidah tapi sempit. Memek dia juga udah banjir banget cuy. Aromanya amis dan bikin agak mual. Tapi gue tahan. Gue di situ agak lama, gue naik lagi, jelatin perutnya sambil jari kiri gue masukin ke memek. Gue tanya ke dia, boleh. Tapi dia geleng, kayak jari aja. Udah beberapa menit dan tangan gue capek, gue udahan. Terus Amber megangin Joni gue lagi. Nyuruh gue rebahan. Sumpah gue malu banget. Jembus gue lagi lebat-lebatnya cuy. Belum ada waktu nyukur karena sibuk. Amber kayak agak risih gitu sih. Tapi pelan-pelan dia nyibak jembus gue. Terus ngelumnya pelan-pelan. Masih canggung tapi enak banget. Surga dunia banget. Gak ada 5 menit gue keluar. Bener-bener malu gue. Merasa lemah banget. Habis itu kita gantian mandi. Udah 1 jam lebih dan gue masih ambil pakaian dia di laundry. Pas dia beberes mau pulang kita diam dan agak canggung. Gak ada obrolan kayak ada. Setelah itu beberapa minggu Amber lost kontak sama gue. Gue mikirnya kita hilaf saat itu. Mungkin dia udah sadar kalau itu salah dan gak mau menemui gue lagi. Bulan Februari dia WhatsApp gue. Maaf ya, lama gak ngabarin. Di situ dia jelasin kalau lagi ada problem di rumah. Terus katanya mau ke kosan buat cerita. Langsung dong, gue bolos jam kuliah terakhir gue. Sampainya di kos, Amber cerita kalau dia lagi dideketin teman kerjanya di toko. Bahkan minggu lalu cowok itu datang ke rumahnya. Ngobrol sama bapaknya nih. Amber nggak suka cowok itu katanya. Selisih 7 tahun. Orangnya juga katanya jelek. Nah di situ gue ngerasa dia mau minta tolong sama gue buat nyelamatin dia. Bisa aja gue ngaku-ngaku jadi pacarnya si Amber biar dia nggak dideketin cowok itu lagi. Tapi gue nggak seberani itu. Soalnya posisi gue masih kuliah semester awal. Bapaknya pasti lebih milih cowok itu yang udah jelas-jelas kerja. Amber nggak ngomong itu, dia cuma cerita biasa dan gak minta tolong langsung sama gue. Tapi gue tahu dia butuh bantuan. Gue cuma diem, gue akuin gue pengecut bang. Setelah cerita tiba-tiba dia ngeluarin gunting dengan entengnya dia ngomong, gue potongin ya. Entah apa yang ada di kepala cewek ini, dia spontan dan gak bisa ditebak. Sementara gue orangnya banyak diem. Gue cuma dia nyuruh gue berdiri biar gampang. Langsung dia ngeluarin celana gue, si Joni otomatis ketegang. Amber cuma senyum, dia bilang katanya kemarin dia browsing, jembut gue jangan dicukur habis, pakai gunting aja biar masih ada sisa. Gue gak fokus sama omongan dia, gue lebih fokus ngontrol Joni biar gak muntah duluan. Katanya kalau lebat gitu rasanya ganggu pas mau biji. Oh iya, tiba-tiba pas itu gue keinget kalau Joni gue waktu itu panas sampai malam. Gue refleks tanya Amber juga dong, Bar, waktu itu punyamu panas gak? Kayaknya gara-gara kita habis makan geprek pedas deh. Blok, goblok. Iya anjir gila loh. Gue gak bisa itu udah malam ya. Gue cebok tiap 5 menit. Setelah jemput gue rapi, pelan-pelan Amber nyiumin Joni gue terus ngolom biji gue. Saat itu posisi gue masih berdiri. Lagi-lagi gak ada 5 menit gue keluar. Setelah beberes Amber pulang, gue suruh nginep, gak mau katanya besok shift pagi.
Lagi-lagi sebulan Amber nggak bisa dihubungin. Gue samperin dong ke tokonya. Katanya Amber cuti 2 hari. Nah di situ gue nggak sengaja ketemu cowok yang ngajak ngejar Amber. Gue tahu karena Amber pernah nunjukin fotonya. Tapi di toko itu gue cuma diam. Paling dia juga nggak tahu gue. Minggu setelahnya Amber tiba-tiba datang ke kos bawa tas gede. Katanya dia mau ngekos juga. Kamarnya di pojok, kamar paling sempit dan murah. Katanya dia capek motoran tiap hari. Pengen ngekos aja biar pulang kerja bisa tidur di kos. Oh iya, di kos gue itu bisa cowok cewek dan lumayan bebas. Tapi lewat jam 9 malam tamu wajib balik. Pas dia beberes, gue tanya dong, kenapa dia lost kontak dan sempat cuti. Ternyata cowok yang suka sama dia itu sering ke rumah Amber. Dan Amber makin risih. Makanya dia mau ngekos aja. Ada rencana pindah kerja juga tapi belum ada lowongan. Sejak saat itu kita makin bebas, tiap malam dia datang ke kamar gue atau sebaliknya. Kita rajin browsing masalah seks. Misalnya waktu itu gue baru tahu ada tisu magic nih. Langsung dong gue beli dan gue oles ke Johnny gue. Malam itu dia nawarin buat masukin tapi masih dikeluarin di luar dan atau pakai kondom. Gue mau pakai tisu magic, gue nggak mau pakai kondom. Gue yakin bisa tahan lama. Pas gue masukin awalnya seret, Amber sempet merem. Sebenarnya gue kasihan tapi dia makin dorong pinggang gue beberapa kali nyoba akhirnya jebol juga. Tapi gue nggak ngerasain apa-apa. Johnny gue berasanya mati rasa. Amber juga bilang gitu. Punya dia juga kebas. Hampir 30 menit kita cuma capek doang. Terus udahan. Esoknya gue browsing lagi nih. Ternyata setelah dioles mesti disiram air atau dicuci dulu biar yang cewek juga gak mati rasa. Bego banget. Malam selanjutnya Amber bawa madu katanya mau diolesin ke Johnny gue biar pas biji ada rasanya. Sorenya gue juga mau minum ramuan madu plus merica, bawang putih dan telur. Nih apaan bangsat, lu bikin apa anjing? Bikin telur ceplok. Waktu itu gue memutuskan nge-gym karena gabut dan biar gak malu-malu amat sama badan gue yang kurus. Kebetulan pas di gym ada bapak-bapak yang sering sharing soal jamu tahan lama. Dan gue coba dong. Dan bener aja, Amber bijian gue sampai hampir sejam. Dari perut ke pantat, semua diolesin madu sama dia. Karena ada madunya dia jelatin jadi rata. Gak ada bagian yang kelewat, mungkin juga karena rasanya manis dia gak ragu jelatin biji sampai pantat gue. Karena gue belum keluar juga, gue nyuruh gantian. Gue tahu dia capek. Gue suruh dia rebah di ujung kasur dan kakinya gue angkat. Kebetulan kasurnya agak tinggi jadi gue jari lantai. Gue mainin lidah gue ke memeknya Amber. Tapi tiba-tiba dia bilang, kalau gak enak ngomong aja, jangan ditahan. Kayak dia tahu kalau mata gue merem melek nahan napas. Gue nggak mau egois dong. Dia aja nggak protes sama bau. Dia aja nggak protes sama bau Joni gue, masa gue protes? Kebetulan madu yang dia bawa tadi masih sisa, gue coba dong tuangin ke perut dan memek. Gue susurin pelan-pelan, gue jelatin semua bagian yang manis. Nah rasanya memeknya makin aneh. Agak amis tapi juga manis. Enak banget sih sumpah. Tapi kayak makan roti lapis dioles madu dan mayones. Karena Amber udah banyak banget, gue masukin si Joni yang udah bisa tahan lama. Amber malam itu keluar sekali dan minta udahan, katanya capek nih. Mau kadel aja. Sambil Netflix kan, mungkin capek kan karena bijian gue lama banget. Besoknya gue yang ke kamar dia jam 10 malam, biasanya udah sepi di kamarnya. Amber lagi mandi, gue suruh masuk aja. Gue disuruh masuk aja sama dia. Dia keluar masih bugil dan basah, terus ngajak gue ke masuk. Kamar mandinya super sempit, toilet sama showernya jadi satu. Di situ gue ikutan mandi dong, sambil showeran juga. Katanya dia dapat tips kalau mau memeknya agak terlalu amis, jelatinnya sambil showeran aja. Dan it works. Tiap memeknya mau basah langsung larut ikut sama air, jadinya keset lagi. Amar berdiri sambil showeran sementara gue jongkok mainin memek dia pakai lidah. Gak enaknya sambil mandi. Pas Joni gue masuknya rasanya seret dan badan menggigil. Campur antara dingin sama adrenalinnya mungkin ya. Setelah itu kita kadal di kasur, terus tiba-tiba aja kita mulai ngomong agak serius. Gue bilang, kita ini sebenarnya statusnya apa sih Ambar? Ambar cuma nyuruh gue fokus sama kuliah gue. Gak perlu bikin status hubungan resmi. Dia bilang toh gue juga selalu ada buat lu. Yes, perhaps ini dimakan FWB. Tapi making love, gak mungkin lah gak pakai perasaan. Mau ditutupin kayak gimana pun juga tetap aja ada perasaan akan terlibat di sana. Tapi gue juga tahu diri, gue masih kuliah. Misal mau serius pun gue gak tega nyuruh Ambar nunggu gue 4 tahun 4 tahun lebih. Sejak malam itu gue berniat mau menjaga jarak, intensitas seks mau gue kurangi. Gue takut makin dalam suka sama dia. Tapi malam Seninnya Ambar pulang ke kos agak larut. Gue kebetulan belum tidur. Dia ngetuk jendela ke gue minta masuk. Dia kayak baru aja nangis. Gue yakin soalnya matanya agak sembab. Tapi gue gak berani tanya. Biar sendiri yang cerita. Tiba-tiba Ambar bisik-bisik, ini kondomnya lucu loh, ada geriginya gitu. Gue kaget dong. Dia kayak pura-pura bahagia apa, tapi gue cuma bisa ngikutin permainan dia.
Dia maunya gimana, gue ikutin aja. Mungkin itu satu-satunya yang bisa gue lakuin buat bikin dia seneng. Malam itu gue sampai bener-bener lemas, katanya dia baru selesai mens. Pokoknya ganas banget, kayak semua rasa penasaran dikeluarin semua. Dia gak ragu nelan sperma gue. Semua gaya yang kita tahu kita coba. Dia ngajarin gue 69, gue ngajarin dia doggy. Oh iya, kaos kita itu nempel-nempel. Jadi tiap main pakai gaya yang aman, yang gak bikin kasur bunyi, gak karuan, biar tetangga sebelah gak denger. Dan malam itu pertama kalinya gue ngerasain anjing. Jadi pas doggy dia nyuruh mainin jari gue ke pantatnya. Tiba-tiba dia ngangkat pantatnya tinggi banget dan nyuruh gue masukin ke. Gue kaget dong, bukannya sakit ya, tapi mungkin saking sangenya dia pengen ngerasain. Ya udah gue coba dong. Dan benar aja, nggak cuma gue aja yang ngerasain, tapi dia juga. Johnny gue kayak kejepit pintu, Ambar juga tersentak gitu, katanya sakit dan gak jadi aja. Paginya gue ada kelas, Ambar shift pagi. Hari itu sampai malam Ambar gak pulang ke kos. Sebelumnya dia bilang ada rencana pulang ke rumah. 5 hari kemudian Ambar WhatsApp, dia minta maaf dan ngucapin terima kasih. Gue panik dong. Gue langsung nyamperin ke tokonya. Kata teman kerjanya Ambar udah resign sejak hari Minggu. Udah 6 hari. Siangnya ada cowok datang beresin barang-barang di kos Ambar. Cowok itu teman kerjanya Ambar yang ngejar-ngejar di awal. Gue denger dia pas ngobrol sama ibu di kos luar. Cowok itu bilang saya itu tunangannya Ambar, Bu. Ya jadi udah gak ngekos lagi. Dada gue langsung nyeri bang, ngasih anjing. Ini mau nikahin Ambar. Di situ gue bingung. Kenapa Ambar nggak pernah cerita kalau si anjing ini masih ngejar dia dan bahkan udah sampai seserius itu. Bisa jadi waktu itu Ambar datang habis nangis karena baru dilamar sama si anjing ini. Berarti malam itu adalah perpisahan terakhir kita. Gue nggak tahu kalau Ambar senurut itu sama bapaknya. Mungkin karena dia cewek, kalau ada cowok baik, mapan dan datang ke rumah masih disambut baik dengan pagi di kampung. Ambar mungkin nggak punya pilihan. Andai gue nggak di posisi kuliah dan sudah kerja, mungkin Ambar jadiin gue pilihan. Tapi gue nggak bisa bikin Ambar nunggu 4 tahun. Dan thanks udah ngajarin gue banyak hal, terutama soal kita sama-sama belajar kayak anak kecil, dari yang nggak tahu apa-apa sampai bisa bener-bener saling memuaskan. Semoga pengalaman ini bisa lo manfaatin sama suami lo. Selamat ya. Anjing, keren. Anjing. Nah gini cerita bos. Gini. Akhirnya gue menangkap salah satu cerita yang diceritakan oleh cowok gitu. Dan ceritanya pun juga oke banget gitu loh. Dan asli ini sebuah hal-hal yang gue rasa ini dekat dengan kita, teman kantor kita, teman kuliah kita gitu. Dan ini ternyata ini emang terjadi di kehidupan gitu loh. Jadi kayak sesuatu hal yang emang bener-bener relate, dekat gitu. Jadi gue seru banget, gue seneng banget. Dan ya bener, dia juga bisa menyimpulkan bahwasannya ketika lo terlalu sering dan terlalu intens dengan seseorang, soon or later gitu kan, lo bakal punya perasaan sama dia gitu. Dan si cewek ini juga ya mungkin berada di suatu fase dan suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk memilih si cowok ini. Jadi dia memilih orang yang bisa serius dan bisa ngajak dia. Dan walaupun itu terpaksa ya, jadi dia serba salah, tapi so far so okay sih. Jadi ya ini bisa masuk ke dalam kategori FWB karena ini adalah teman lama dia. Dan bisa terjadinya juga karena tidak direncanakan dan ada aja jalan untuk mencapai ke sana gitu. Jadi buat lu yang masih nyari FWB atau don't maksa orang untuk jadi FWB, lu nggak gitu caranya bos. Yang buat diam-diam orang masih nyari kaikui itu nggak gitu caranya bos. Tolong pelajari konsen yang jelas, cari teman dulu, cari relasi dulu. Kalau mau FWB jangan langsung state untuk FWB langsung. Lu bisa jadi teman baik dulu, lu bisa jadi teman cerita dulu, lu bisa jadi teman jalani dulu. Kalau misalkan lu berdua punya interest yang sama dan lu juga merasakan hal yang sama gitu loh, gue yakin lu juga bakal bisa FWB sama dia. Mungkin segitu aja. Terima kasih semua sobat nganu sudah mendengarkan episode pada kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overfb. Yang mau kirim cerita kayak gini boleh langsung kirim ke @ofwpodcast. Jangan lupa untuk follow juga di @benefitsindonesia, sebuah dating apps yang berbeda nantinya dan akan hadir di launching. Pokoknya stay tune terus. Terima kasih. Sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya and see you. Bye bye.